Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat, gak ada yang sakit, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana kecuali emang ada keperluan. Di sini aku ingin membahas, mungkin udah pada tahu kalau misalnya kalian lihat judulnya, apa sih manfaatnya kita ikut berorganisasi. Sebelumnya nih, aku mau nanya. Di sini tuh masih banyak gak sih dari kalian yang kerjanya tuh hanya kuliah pulang gitu. Nah, mungkin masih banyak dari kalian yang kerjanya kuliah pulang, yang berpikir bahwa dengan mengikuti organisasi itu kalian keganggu gitu. Aktivitas organisasi itu mengganggu kuliah kalian gitu. Nah, mungkin yang berpikir seperti itu karena dia tidak bisa membagi waktunya antara kuliah dengan organisasi. Makanya ada yang beberapa mahasiswa itu di DO atau itu karena saking sibuknya berorganisasi, jadi kuliahnya tuh keteteran gitu. Sebenarnya yang gak usah takut gitu kalau misalnya kalian ingin ikut organisasi, karena dengan ikut organisasi pun kalian juga akan mendapatkan manfaatnya. Tetapi kalian harus ingat, poin utama kalian di kampus itu untuk kuliah atau untuk berorganisasi gitu. Nah, ini tergantung kepada kalian semua gitu. Poin utama kalian di kampus tuh kuliah atau berorganisasi. Kalau misalnya kalian memilih organisasi, ya kuliah kalian bakal keteteran, bakal ya nilainya pun tidak semaksimal mungkin gitu. Jadi ya jalan tengahnya kalian berorganisasi hanya untuk mendukung prestasi kalian saja di kampus dan untuk pengembangan diri kalian masing-masing gitu, sehingga kalian bisa membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Nah, kembali ke poin utamanya, apa sih manfaat organisasi bagi mahasiswa? Yang pertama, menambah pengetahuan. Oke, kuliah juga pasti menambah pengetahuan kan, tapi pengetahuannya hanya sebatas itu-itu saja. Nah, sedangkan di organisasi, pengetahuan kalian tuh banyak. Jika dengan buku dan kuliah itu kalian mendapat pengetahuan teori gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian ikut organisasi, kalian bakal terjun langsung ke dunia nyata gitu. Jadi pengetahuan kalian tuh nggak dari teori aja, tapi langsung dari prakteknya. Yang kedua, memperluas jaringan. Nah, menurut pribadi, memperluas jaringan ini manfaatnya sangat bagus, sangat baik ya, karena misalnya kalian ikut organisasi nih, kalian pasti ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan seperti petinggi-petinggi gitu, pejabat-pejabat penting gitu. Makanya tak heran kalau misalnya teman-teman kalian yang berorganisasi itu pasti punya kenalan lah istilahnya, punya kenalan yang jabatannya tuh lebih tinggi dari kalian gitu. Yang ketiga, mempunyai banyak teman. Ya, ini betul sekali, karena dengan kalian mengikuti organisasi, pasti teman kalian tuh gak hanya teman kelas kalian saja, tetapi pasti teman-teman kalian tuh bahkan dari jurusan-jurusan yang berbeda, ya, atau bahkan teman kalian tuh yang gak di kampus doang, tapi langsung ke kampus-kampus lain gitu. Kalau misalnya kalian ingin bekerja gitu, aku pengen kerja di sini dong gitu, pasti misalnya teman kalian ada yang punya channelnya gitu, aku pengen kerja di perusahaan ini dong. Nah, kalian bilang ke teman kalian gitu yang emang punya hubungan dengan si perusahaan ini gitu kan. Jadi manfaatnya tuh sangat baik gitu dengan kalian mempunyai banyak teman. Keempat, mengasah kemampuan. Kalau misalnya kemampuan kalian ini gak diasah, ya bakal karatan, ya gak? Ibaratnya kayak pisau, kalau misalnya pisau gak diasah bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu, pasti bakal karatan, ya kan? Nah, maka dari itu kalian ikut organisasi
pasti bakal mengasah kemampuan kalian. Kayak kalian sebenarnya tuh orangnya kreatif gitu, kayak kalian bisa ngedit video, ngedit foto gitu kan. Nah, diasah tuh kemampuan kalian di organisasi itu. Nah, terus kalian punya kemampuan public speaking yang baik gitu. Nah, dengan organisasi ini kalian bisa mengasah kemampuan soft skill kalian gitu. Lalu yang kelima itu ada belajar kepemimpinan. Nah, dengan kalian mengikuti organisasi, kalian bisa belajar kepemimpinan. Jadi jiwa-jiwa kepemimpinan kalian yang emang udah ada gitu bisa diasah kembali gitu. Walaupun di kelas itu pasti ada yang namanya ketua kelas, bendahara, sekretaris, tapi ruang lingkupnya tuh berbeda gitu. Kalau misalnya ketua kelas kan pasti hanya di kelas saja, sedangkan kalau misalnya di organisasi kalian jadi ketua acara nih, itu pasti ruang lingkupnya udah luas gitu. Ketua acara yang bahkan acaranya itu sejabodetabek gitu, itu kalian udah mengasah tuh jiwa-jiwa kepemimpinan kalian dari situ gitu. Lalu yang terakhir, keenam, memperbagus CV kalian. Nih, kalian ingin melamar pekerjaan, CV kalian tuh gak akan monoton gitu, gak akan hanya nama, tempat tanggal lahir gitu, dan pendidikan. Tapi dengan kalian ikut organisasi atau kalian ikut kepanitiaan, volunteer, itu bakal memperbagus CV kalian, yang dimana perusahaan-perusahaan itu akan menengok gitu, CV kalian tuh isinya apa sih, kemampuan kalian tuh apa sih gitu. Misalnya kalau misalnya kalian ikut organisasi, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, bahkan organisasi menduduki jabatan ini gitu kan, perusahaan pun akan melihat gitu kemampuan kalian tuh, wah anak ini tuh aktif gitu di bidang ini gitu, jadi nggak bosan gitu lihatnya. Jadi perusahaan juga nggak bakal bosan lihat CV kalian tuh yang hanya itu aja. Kalau misalnya itu aja, ya perusahaan juga nggak bakal ngelihat gitu, nggak bakal ngelirik lah istilahnya. Nah, itu tadi kurang lebihnya manfaat-manfaat dari mengikuti organisasi. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengasah kemampuan kalian ingin mencari pengalaman yang baru, kenapa tidak mencoba bergabung di organisasi?